Selamat pagi ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini hadir para pihak Recording in progress. tergugat ya, dan tergugat sebagian malah hadir dan sebagian mengikuti secara daring ya melalui media Zoom. Baik, Majelis 3A akan selanjutnya akan memeriksa sengketa pajak yang diajukan oleh PT Arion Indonesia. Ini ada 15 berkas sengketa di sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Terlebih dahulu, Majelis ingin mengetahui yang hadir dalam persidangan kali ini. Silakan dari pihak tergugat terlebih dahulu, siapa saja yang hadir? Terima kasih Yang Mulia. Kami dari tergugat Kanwil DJP Jawa Timur 3 ada Bapak Joko Supratikno, Bapak Ikhtiar Rahmatullah, Bapak Heri Basuki Rudianto, Bapak Fatur Rahman, Ibu Sari Triarsanti, Bapak Dedi Kusuma Negara, Ibu Siti Fadilah, Bapak Badrus Solikin, Ibu Barka Murah, Ibu Tenti Tifani, saya Hadi Adi Baskoro, Bapak Tri Haryanto, dan Bapak Arinda Drastika, serta Bapak Raden Bayu Agus Prianto. Terima kasih. Oke, baik ya. Kemudian dari pihak penggugat, silakan yang hadir siapa saja Pak, yang di sini siapa, yang di online siapa? Dinyalakan dulu Pak, mic-nya. Baik, terima kasih Majelis. Saya akan menyampaikan pihak-pihak yang hadir mengikuti persidangan dari pihak penggugat. Yang pertama untuk yang online dulu. Yang online ada kuasa hukum, ada Fungsiawan, terus yang kedua ada Direktur Ibu Diana Isnaini, ada Ibu Pita Yulaningrum, ada Ibu Nevia. Kemudian pihak yang hadir secara onsite itu ada Pak Rinto Setiawan dan saya Kavi Permana. Gitu, Majelis. Oke, Pak Rinto dan Pak Kavi Permana ya. Baik, agenda kita akan lihat ya, agenda persidangan, penjelasan dan tanggapan tergugat sudah disampaikan di secara detail ya di sidang-sidang sebelumnya, dan sesuai dengan permohonan dari penggugat, hari ini penggugat sesuai jadwal ingin menghadirkan seorang ahli ya, betul ya. Dan hari ini agendanya yang pertama kita akan mendengarkan penjelasan dari ahli yang disampaikan oleh pihak penggugat ya. Dan penjelasan tertulisnya pun sudah disampaikan dan masih sudah menerima ya. Tapi namun demikian nanti kita akan coba mendengarkan secara langsung ya, poin-poinnya saja ya. Kalau yang sudah tertulis mungkin tidak perlu di ini lagi nanti. Tinggal poin-poinnya intinya apa nanti bisa dilakukan pendalaman melalui tanya jawab baik dari pihak penggugat maupun nanti pihak tergugat ya. Demikian juga dengan majelis hakim ya. Baik, kita akan mulai yang diajukan siapa sebagai ahli pihak penggugat. Baik, Majelis mohon izin sebelumnya, sebelum lanjut ke pemeriksaan ahli, ini kan kemarin pada agenda persidangan sebelumnya itu ada beberapa hal PR yang harus disampaikan oleh tergugat pada persidangan saat ini gitu. Nah, kami memohon kepada tergugat untuk menyampaikan beberapa hal yang kemarin sudah dimintakan pada persidangan sebelumnya gitu, Majelis. Di antaranya ada penjelasan tertulis terkait yang dimaksud dengan pemeriksaan biasa, luar biasa. Terus yang kedua ada IDLP yang menjadi dasar surat perintah pemeriksaan. Kami meminta untuk pada saat persidangan ini ditampilkan gitu Majelis. Terus yang ketiga juga ada surat pemberitahuan perpanjangan tanggal 3 April yang telah diterbitkan dan diparaf. Nah, kami ingin mengkonfirmasi lagi gitu Majelis, karena kami sampai saat ini memang tidak pernah meriksa, tidak pernah merasa menerima ataupun menandatangani atau melakukan paraf terhadap surat perpanjangan tersebut. Sehingga kami pada persidangan ini supaya tergugat untuk membuktikan ini paraf siapa, di mana dilakukan pemarapan, tanggal berapa, itu Majelis. Supaya pada persidangan ini kan kita mencari kebenaran material. Jadi benar apakah telah dilakukan perpanjangan ataukah belum begitu Majelis. Iya, nanti akan kita bahas ya setelah kita dengarkan ahli aja. Ya. Oh, baik. Oke ya. Nanti tetap akan kita bahas tadi semacam hal-hal itu, karena ini kemarin penggugat mengajukan ahli, kita dengarkan dulu kan itu ingin mendukung pendapat penggugat ya sebelumnya kan, intinya kan seperti itu. Betul. Ya, itu kita dengarkan dulu. Nah, setelah selesai baru nanti kita akan bahas terkait dengan agenda-agenda yang belum selesai ya. Baik, siapa yang dihadirkan hari ini? Baik, yang dihadirkan pada persidangan ini kami menghadirkan seorang ahli Pak Dr. Alessandro Rey Majelis. Untuk CP-nya kemarin sudah kami dan kartu identitasnya ada ya. Di sini masih sudah terima, ada surat tugas dan fotokopi KTP ya. Oke, mungkin bisa ditunjukkan KTP aslinya dulu, teman. Nah. Ya.
Oke, Bapak Alexander Nelson, betul ya Pak ya? Oke, Bapak ini dapat tugas dari Universitas Said Jakarta, betul ya? Sebagai dosen Pak ya, Pak. Oke, oke. Kemudian untuk penggugat ini beliau dihadirkan di sini sebagai ahli apa? Baik, Pak Jis. Beliau dihadirkan sebagai ahli pajak yang akan menerangkan terkait atau tata cara prosedur pemeriksaan pajak. Iya, Majelis. oke. Jadi terkait prosedur pemeriksaan pajaknya. Betul. Oke. Baik, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi atau mendengarkan keterangan saksi, sesuai dengan hukum acara, majelis akan melakukan sumpah terlebih dahulu ya, atau janji lah ini. Apakah bersedia dari saudara ahli? Ya. Oke, baik. Bisa maju ke depan. Ya. Ya, berdiri aja nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ya. Saudara Alexander Reinerson yang berdiri di hadapan majelis ya, sudah bersedia diambil sumpah terkait pemberian kesaksi keterangan ahlinya? Bersedia. Bersedia disumpah dengan agama apa? Kristen. Kristen. Baik. Demikian, maka tolong saudara Alexander silakan nanti ikutin kata-kata saya ya. Saya berjanji. Saya berjanji bahwa saya untuk menjadi ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat dan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang benar sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, telah selesai, silahkan kembali ke tempat. Tadi ya, ahli sudah disumpah, sekarang kita akan mendengarkan keterangan ahli. Silakan dari penggugat apa yang yang akan disampaikan oleh ahli saat ini. Baik, terima kasih majelis. Kami yang pertama akan bertanya kepada saudara ahli. Mohon ahli jelaskan secara normatif berapa lama jangka waktu terkait pemeriksaan pajak, khususnya pemeriksaan lapangan, dan apa yang membuktikan dan dimulai dan berakhirnya jangka waktu pengujian tersebut. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, begitu juga kepada penggugat dan kuasanya, termasuk kepada tergugat yang hadir pada persidangan hari ini. Mohon izin majelis, boleh ahli bertanya, apakah ini juga direkam juga secara onsite? Sebentar, sepertinya direkam ya? Ya, sedang direkam. Baik. Pertanyaan penggugat tadi adalah berkaitan dengan jangka waktu pengujian, ya, dan apa akibat hukumnya. Pertama, ahli perlu jelaskan kepada para pihak bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 3 konstitusi, dan itu telah sesuai atau diadopsi berdasarkan teori hukum yang dianut atau diajarkan dulu oleh Profesor Albert Van Disi, seorang profesor Vinerian dari Inggris yang memperkenalkan teori atau Introduction of Law of Constitution. Jadi di dalam teorinya Profesor Albert Van Disi mengatakan bahwa negara hukum itu disebut dengan rule of law. Di dalam negara hukum harus menganut 3 unsur untuk bisa disebut sebagai negara hukum. Yang pertama adalah supremacy of law. Yang kedua adalah equality before the law. Dan yang ketiga adalah due process of law. Menurut yang bersangkutan, Profesor Albert Van Disi mengatakan terhadap atau dalam hal satu di antara 3 unsur tadi tidak terpenuhi, maka suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum atau tidak dapat disebut sebagai rule of law. Nah, hal inilah yang diadopsi oleh hukum kita
dan telah dimuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu merupakan grand law atau hukum yang paling utama, ya, atau ground norm, ya, istilahnya. Itu adalah yang paling utama, yang paling payung dari semua hukum yang nantinya akan diterbitkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya. Jadi untuk menguji negara hukum, tentu salah satunya, bukan salah satunya, tentu harus terpenuhi ketiga-tiganya. Nah, selain telah diadopsi dalam konstitusi, hal itu juga diulang kembali pengadopsiannya, ya, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di sana diatur di dalam pasal 52 dan juga pasal 66. Khususnya pasal 52 ayat 1, ya, mengenai due process of law. Apa yang dimaksud dengan due process of law? Adalah suatu tindakan atau keputusan yang dianggap sah apabila telah memenuhi 3 unsur. Ya, 1, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua, dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan yang ketiga, sesuai dengan substansinya. Kemudian, hal itu diperkuat kembali di dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Norma pasal 66 ayat 1 mengatakan, apabila tindakan atau keputusan telah terjadi atau telah terbit, namun tidak memenuhi ketentuan norma pasal 52 ayat 1, tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak sesuai prosedur, tidak sesuai dengan substansi atau objek, maka keputusan atau tindakan tersebut dapat dibatalkan, ya, sepanjang memenuhi 3 alasan. Alasan yang pertama adalah alasan cacat wewenang. Yang kedua, cacat prosedur. Yang ketiga adalah cacat substansi. Maka pasal 52 junto pasal 66 ini menjadi turunan daripada konstitusi yang juga digunakan sebagai alas hukum kepada peraturan perundang-undangan sepanjang menyangkut keputusan atau tindakan pejabat. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena tidak semua norma termasuk sanksi itu diatur di dalam ketentuan khusus masing-masing peraturan perundang-undangan, ya. Tidak semua, kecuali peraturan perundang-undangan di bidang pidana. Karena memang, ya, pidana itu tujuannya adalah menghukum, baik itu hukuman berupa pidana kurungan maupun juga pidana tambahan atau pidana denda. Tapi dalam konteks hukum lain, tujuannya bukan untuk menghukum seseorang. Sehingga dengan demikian, norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu mengatur mengenai norma sanksi, ya, atau norma akibat hukum. Nah, secara umum, norma yang mengatur mengenai sanksi atau akibat hukum itu diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tadi ahli sudah jelaskan di pasal 52 junto pasal 66, ya. Sehingga kalau mungkin penggugat atau tergugat, ya, mohon izin juga mungkin majelis hakim pernah belajar di bangku Fakultas Hukum, kita tentu diingatkan kepada seluruh dosen kita bahwa di dalam negara hukum tidak pernah dibenarkan alasan melanggar hukum. Itu prinsip sederhana, ya. Kalau kita belajar semester 1 itu sederhananya kita diajarkan begitu. Tidak ada alasan hukum yang membenarkan perbuatan hukum itu dilakukan dengan melanggar hukum. Ya, itu tidak ada alasannya. Karena memang normanya dari mulai group norm sampai turunannya tidak dimaksudkan untuk dimaknai demikian. Ya, sehingga kalau kemudian itu menjadi dasar sebagai payung hukum, maka apapun keputusan atau tindakan yang dilakukan setiap warga negara termasuk pejabat, maka tidak boleh melanggar hukum. Apa yang dimaksud dengan melanggar hukum? Dalam konteks kewenangan pejabat bisa dimaknai sebagai tindakan atau keputusan yang sewenang-wenang
atau melampaui wewenang, ya. Nah, sehingga itu bisa dimaknai sebagai pelanggaran hukum. Sementara untuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bukan pejabat bisa dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, bisa juga dimaknai sebagai perbuatan atau tindakan di bidang pidana, ya, atau perbuatan pidana. Nah, dengan demikian, maka kita harus memahami dulu prinsip atau dasar daripada negara hukum dan kemudian norma yang mengatur mengenai sanksinya. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan pertanyaan penggugat tadi, ya, berkaitan dengan pengujian pemeriksaan. Nah, mungkin sekedar memberikan informasi saja, ya, kalau ahli mengajar di Fakultas Hukum, maka ahli selalu mengatakan kepada mahasiswa bahwa pemeriksaan pajak itu mengandung 3 unsur, ya, unsur pengujian, unsur pembahasan, dan unsur penerbitan. Masing-masing normanya telah diatur dengan jelas. Yang ditanyakan oleh penggugat tadi adalah unsur pengujian. Tentu sebelum diterbitkan SKP ada unsur-unsur lain, ya, yaitu unsur pengujian dan unsur pembahasan, ya. Namun dalam praktek, dalam tataran empirik, terkadang antara penggugat dengan tergugat itu mempunyai pendapat yang berbeda karena tergugat berpendapat yang harus dipenuhi itu adalah yang mempunyai konsekuensi atau akibat hukum. Sementara yang tidak punya konsekuensi atau akibat hukum itu bisa ia dipenuhi, bisa juga tidak dipenuhi. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dan kemudian ditanyakan oleh penggugat kepada ahli. Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu tentu kembali kepada introduction atau pengantar yang tadi ahli sudah jelaskan, ya, bahwa di dalam negara hukum itu tidak dikenal alasan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dengan cara melawan hukum, ya. Nah, dengan demikian, kalau pertanyaannya adalah bicara mengenai pengujian, maka kita harus kembali melakukan pengurutan, ya, sesuai dengan hierarkis peraturan perundang-undangan. Cara melakukan pengurutan tentu kalau kita belajar di Fakultas Hukum telah diatur dengan tegas di dalam Undang-Undang P3 atau Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019, ya. Nah, di dalam hierarki tersebut, ya, poin yang paling kita fokuskan adalah pasal 7 dan pasal 8, ya. Sehingga hierarki itu bisa kita urutkan dari konstitusi tadi, ya, kemudian turun kepada undang-undang, ya. Kalau bicara sanksinya adalah ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bicara teknisnya atau hukum acaranya itu ada di hukum acara di luar pengadilan atau di dalam pengadilan, ya. Nah, perlu ahli sampaikan juga ini ada sedikit perdebatan di lapangan mengenai pemahaman hukum acara, ya. Kalau dalam praktek, dalam tataran empirik, ya, tergugat selalu mendalilkan atau mengatakan bahwa proses pemeriksaan itu terdapat beberapa tahapan. Dan tahapan itu disebut dengan tata cara, ya. Nah, itu adalah terminologi yang mungkin sering digunakan oleh orang awam. Tapi kalau kita bicara orang hukum yang biasa memahami hukum, maka tata cara itu sama dengan tahapan dan tahapan itu adalah hukum acara. Pertanyaannya adalah, apakah hukum acara itu selalu berlaku di pengadilan? Nah, kalau kita belajar di Fakultas Hukum, tentu jawabannya tidak. Kenapa? Ahli berikan contoh. Kalau kita misalnya memahami mengenai arbitrase, ya, ada undang-undang arbitrase. Nah, untuk bisa praktek di dalam arbitrase, tentu kan ada hukum acaranya. Pertanyaannya, apakah artinya arbitrase sama dengan pengadilan? Tentu jawabannya tidak, ya. Tapi arbitrase yang sebagian besar itu perkaranya dilakukan oleh BANI, contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tetap mengenal hukum acara.
Ahli berikan contoh yang lain, contohnya adalah Komisi Persaingan Usaha. Ya, apakah ada hukum acaranya? Ada. Pertanyaannya, apakah Komisi Persaingan Usaha itu adalah pengadilan? Bukan, ya. Nah, jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa hukum acara itu berarti prosedur atau tata cara. Bisa berlaku di dalam pengadilan yang disebut dengan hukum acara peradilan, apapun itu, hukum acara peradilan pajak, hukum acara peradilan tun, hukum acara peradilan agama, hukum acara peradilan militer, hukum acara peradilan umum, ya. Nah, atau bisa juga berlaku di luar pengadilan seperti yang tadi ahli sudah berikan contohnya. Nah, jadi kalau kita bicara prosedur atau tata cara, kita bicara hukum acara. Dalam konteks perkara akuo yang disampaikan oleh penggugat kepada ahli, penggugat menanyakan mengenai hukum acara pemeriksaan pajak. Kalau kita bicara hukum acara pemeriksaan pajak, maka kita harus urutkan hierarkisnya, ya. Hukum acara pemeriksaan pajak, ya, setelah tentunya konstitusi diatur dalam turunannya, salah satunya secara teknis diatur tadi dalam Undang-Undang KUP. Ya, di mana diaturnya? Di dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Nah, itu adalah amanat undang-undang terkait dengan hukum acara. Secara teknis undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang P3 mengamanatkan kepada peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang lebih rendah itu sebenarnya tidak harus PMK, ya, bisa diatur dalam bentuk PP atau dalam bentuk Perpu atau mungkin dalam bentuk peraturan-peraturan yang lebih rendah lainnya. Namun, ya kan, di dalam konteks perpajakan, dalam konteks pemeriksaan pajak, ternyata dalam prakteknya atau dalam kenyataannya diatur langsung oleh PMK, ya. Sehingga dengan demikian, karena itu merupakan amanat dan PMK itu diatur oleh menteri, sementara menteri itu mendapatkan amanat dari pasal 8 Undang-Undang P3, maka kemudian peraturan ini menjadi beralaskan hukum, ya, karena termasuk di dalam pasal 7 atau pasal 8 Undang-Undang P3. Nah, karena secara teknis telah diatur dan merupakan amanat undang-undang, maka kembali kepada prinsip Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tadi, ya, bahwa meskipun tidak ada sanksi, sepanjang itu dilakukan oleh setiap warga negara atau pejabat, maka keputusan atau tindakannya itu harus dianggap undue process of law. Sementara di negara hukum, setiap keputusan atau tindakan harus due process of law. Yang dimaksud dengan due process of law tadi adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan hukum positif tentunya, ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, nah jadi kalau penggugat tadi bertanya mengenai pengujian, maka itu termasuk dalam satu amanat yang dimulai dari Undang-Undang KUP diturunkan sampai kepada PMK. Nah, hukum acara pemeriksaan pajak seperti ahli jelaskan tadi mengandung 3 unsur. Pertama unsur pengujian, yang kedua unsur pembahasan, dan yang ketiga unsur penerbitan. Nah, ahli perlu jelaskan bahwa ketiga hal ini berbeda dan telah diatur dalam norma yang berbeda. Cuman dalam tataran empirik, kadang-kadang 3 unsur ini digabungkan menjadi satu, yaitu penerbitan. Sementara penerbitan itu adalah fase terakhir dan diatur secara jelas dalam pasal 13 ayat 1. Ya, sehingga tidak ada kaitannya secara langsung, ya, dengan pembahasan dan pengujian. Karena untuk menguji selain undang-undang KUP tadi, ya, yang mengatur secara teknis, khususnya pasal 23 ayat 2 huruf B Undang-Undang KUP yang mengatur mengenai penerbitan SKP yang tidak sesuai prosedur, tentunya harus dilakukan pengujian terhadap masing-masing tahapan, ya, untuk bisa membuktikan apakah setiap tahapan itu telah dilanggar apa tidak, ya. Nah,
dalam hal salah satu tahapan itu dilanggar, maka telah terbukti adanya cacat prosedur. Dan itu sesuai dengan pasal 52 ayat 1, pasal 66 ayat 1, dan pasal 23 ayat 2 huruf D Undang-Undang KUP. Sehingga dengan demikian tidak ada kontralegis, ya, tidak ada pertentangan antara satu norma dengan norma yang lain, ya. Nah, sehingga kalau kemudian penggugat bertanya mengenai jangka waktu pengujian, itu jelas diatur ya dalam undang-undang tadi KUP pasal 31 ayat 1 dan 2, turunannya di pasal 15 ayat 2 PMK 17 tahun 2013 yang telah diubah sebagian dengan PMK 184 tahun 2015 dan terakhir diubah dengan PMK 18 tahun 2021. Rumusan norma yang mengatur mengenai pengujian telah dengan jelas disebutkan di pasal 15 ayat 2. Dalam rumusan norma itu tidak disebutkan frase dapat. Ya, sehingga dalam tataran empirik selalu ahli menemukan dalam banyak kasus pendapat yang mengatakan bahwa tergugat ya dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa pengujian itu boleh diselesaikan kapan saja, ya, artinya melebihi 6 bulan. Sementara rumusan normanya tidak mengatur mengenai dapat. Frase dapat itu boleh diselesaikan kurang dari 6 bulan, atau 6 bulan, atau juga bisa lebih. Tapi rumusan norma PMK yang merupakan turunan Undang-Undang KUP tidak menggunakan frase dapat. Sehingga tidak dapat dimaknai sebagai pemahaman alternatif, tapi harus dimaknai sebagai pemahaman mandatori atau absolut. Ya, yang dimaksud dengan pemahaman absolut adalah tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada sesaklek-sakleknya. Ya, sehingga kalau kita bicara rumusan norma tadi, maka pengujian itu harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Rumusan norma yang sama selanjutnya juga mengatur apa yang membuktikan telah diselesaikannya pengujian, ya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan itu, PMK yang sama ya di pasal 16 ayat berikutnya mengatakan bahwa untuk membuktikan telah diselesaikannya pengujian harus dibuktikan dengan disampaikannya SPHP. Ya, sehingga harus ada alat buktinya. Alat buktinya apa? Bahwa pengujian telah diselesaikan. Nah, pengujian yang sempurna harus dibuktikan dengan adanya penyampaian SPHP. Kalaupun SPHP itu diterbitkan, tapi tidak disampaikan, maka harus dianggap tidak disampaikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana kalau SPHP itu disampaikan, tapi sudah lewat waktu? Di dalam teori hukum, salah satunya yang mempunyai relevansi dengan pemahaman yang kita tanyakan tadi, atau yang ahli tanyakan, pertanyaan yang muncul tadi, adalah teori one prestasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan one prestasi? Ya, one prestasi itu salah satunya adalah tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Ya, jadi meskipun dilakukan, tapi kalau tidak sebagaimana mestinya, tentu dianggap one prestasi atau dianggap tidak melakukan. Kalau dikaitkan dengan perkara aku, apakah kemudian pengujian itu atau penyampaian SPHP yang lewat waktu itu, meskipun disampaikan, tapi lewat waktu, harus dianggap tidak disampaikan? Secara normatif, jawabannya iya. Oleh karena itu, menurut ahli, tidak ada manfaatnya SPHP itu disampaikan jika sudah lewat waktu. Ya, karena apa? Karena dianggap tidak disampaikan. Kenapa dianggap tidak disampaikan? Karena dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Itulah pemahaman mengenai due process of law. Nah, terkadang dalam praktek, mohon izin majelis hakim yang terhormat, dalam praktek ini pemahaman due process of law itu beda dengan sekedar memenuhi prosedur. Ya, itu sebabnya terminologi yang disebutkan adalah due process of law, bukan due process saja. Kalau due process saja, itu artinya boleh menyampaikan SPHP meskipun sudah lewat 6 bulan, apalagi tidak ada perpanjangan. Ya, jadi menyampaikan tapi lewat,
ya, apalagi tidak ada perpanjangan, maka demi hukum harus dianggap tidak disampaikan. Ya, sehingga pemahaman daripada pemenuhan hukum acara pemeriksaan pajak itu sesuai dengan norma due process of law, bukan due process. Ya, di dalam hukum kita harus merujuk kepada law atau hukum yang berlaku. Kalau due process saja itu artinya perbuatan atau tindakan tersebut telah dilakukan. Pertanyaannya, apakah sesuai hukum? Jika tidak sesuai hukum, maka perbuatan atau tindakan tersebut disebut undue process of law. Nah, kalau undue process of law, kembali lagi kepada prinsip hukum. Apakah undue process of law itu bertentangan dengan due process of law? Tentu jawabannya iya, itu adalah kontranya. Dan kalau undue process of law sesuai pasal 66 ayat 1, maka keputusan harus tindakan harus dinyatakan batal. Ya. Nah, itu yang berkaitan dengan penyampaian SPHP. Kemudian perlu ahli sampaikan juga bahwa penyampaian SPHP ini berkaitan dengan SP2 perpanjangan. Ya, tadi kebetulan penggugat sudah menanyakan, jadi sekalian ahli sampaikan. Ya, pertanyaannya adalah apakah SPHP itu dapat disampaikan ya melewati 6 bulan? Jawabannya iya, sepanjang. Apa yang dimaksud dengan iya sepanjang? Ya, boleh dipenuhi apabila telah terpenuhi syaratnya. Ya, apa syaratnya? Harus disampaikan dulu SP2 perpanjangan atau surat pemberitahuan pemeriksaan perpanjangan. Nah, secara normatif artinya pengujian itu harus diakhiri dengan penyampaian SPHP. Jika tidak, maka itu menjadi undue process of law. Kalau disampaikan lewat waktu tanpa perpanjangan, itu juga disebut dengan undue process of law. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau tidak disampaikannya perpanjangan, tapi tetap disampaikan SPHP? Kembali lagi kepada prinsipnya, kalau SP2 perpanjangan tidak disampaikan, maka penyelesaiannya harus dianggap 6 bulan. Dan kalau dalam praktek atau dalam perkara aku tidak ada perpanjangan, tapi SPHP disampaikan lewat 6 bulan, maka prosedurnya menjadi undue process of law. Ya, kalau undue process of law tentu bertentangan dengan pasal 66 ayat 1 dan pasal 52 ayat 1 yang telah ahli jelaskan tadi. Nah, kemudian itu berkaitan dengan pengujian. Pertanyaan yang paling mendasar yang sering terjadi di lapangan, lalu apa akibat hukumnya atau sanksi hukumnya? Ya, kalau kemudian perbuatan atau tindakan yang undue process of law tadi, ya, apabila kemudian akibat atau sanksi hukumnya tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan perpajakan, ya, atau lex specialis di bidang perpajakan. Ya. Tadi ahli sudah jelaskan bahwa konstitusi kita sudah mengatur bahwa kita adalah negara hukum dan dilarang melanggar hukum. Nah, ahli mau mengutip salah satu buku yang ahli telah baca, yaitu buku yang ditulis oleh Profesor Esmi Warasih, guru besar Undip, yang mengatakan bahwa hukum itu adalah sistem norma, ya. Jadi kalau memahami hukum itu tidak bisa memahami subsistem tertentu. Hukum pajak itu adalah salah satu subsistem. Kalau memahami hukum itu harus memahami secara komprehensif. Apa artinya? Artinya untuk bisa memahami hukum, ketika satu norma tidak ditemukan dalam ketentuan lex specialis, maka harus dicari subsistem yang lain. Itulah yang dimaksud dengan sistem norma. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak ada manfaatnya hukum itu bagi warga negara. Ya, dan itu bukan maksud daripada pembuat hukum. Ya, karena kalau itu yang dilakukan, maka hukum itu bukan memberikan perlindungan kepada warga negaranya, justru sebaliknya menjadi bumerang. Kenapa? Karena hukum itu tidak sempurna. Bahkan dalam kenyataannya dalam tataran empirik, hukum itu kebanyakan dibuat setelah terjadi kasus atau perkara. Hukum tidak mungkin terjadi di depan.
Karena pembuat undang-undang tidak bisa memprediksi masa depan. Ya, hukum itu dibuat setelah terjadi kasus. Nah, sehingga dengan demikian, maksud pembuat hukum itu adalah untuk memberikan perlindungan. Karena hukum itu tidak sempurna, maka Prof. Esmi Warasih mengatakan untuk memahami hukum secara adil harus dipahami hukum sebagai sistem norma. Ya, nah kalau kita bicara sistem norma, ya akibat hukum atau sanksi sehubungan dengan pelaksanaan pengujian yang melewati 6 bulan tadi, ya yang dibuktikan dengan penyampaian SPHP lewat dari 6 bulan, padahal tidak ada perpanjangan. Tentunya tidak diatur di dalam ketentuan lex spesialis di bidang perpajakan. Kalau kita bicara lex spesialisnya, dalam Undang-Undang KUP, ya, yang membatalkan itu hanya pasal 36 ayat 1 huruf D. Ya, pertanyaannya, kalau begitu, apakah norma yang lain boleh dilanggar? Ya, kembali lagi kepada prinsip Albert Kandisi tadi, ya, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Ya, kecuali pasal itu dihilangkan. Ya, kalau pasal itu dihilangkan, artinya pelanggaran-pelanggaran tertentu masih boleh ditoleransi. Ya, tapi karena kita adalah negara hukum dan jelas di dalam pasal 1 ayat 3 tadi mengatakan, ya, harus memenuhi 3 unsur, salah satunya adalah due process of law. Nah, jadi kalau merujuk kepada lex spesialis di bidang perpajakan, maka itu hanya diatur di Undang-Undang KUP pasal 36 ayat 1 huruf D. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP itu kewenangan Dirjen Pajak atau kewenangan Majelis Hakim? Kalau kita bicara baca normanya dengan cermat, itu adalah norma yang mengatur mengenai kewenangan Dirjen Pajak. Pertanyaannya, apakah itu juga kewenangan daripada Majelis Hakim? Tentu jawabannya tidak. Kenapa tidak? Nah, sekedar untuk membuka wawasan kita saja, mohon izin Majelis Hakim, bahwa meskipun Majelis Hakim itu punya kewenangan untuk memutus perkara berdasarkan amanat pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, di mana disebutkan di situ hakim memutus berdasarkan penilaian pembuktian sesuai dengan pasal 69, yaitu 5 alat bukti, minimal 2 dari 5, kemudian peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir adalah keyakinan hakim. Nah, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan disebutkan di situ peraturan perundang-undangan perpajakan. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau begitu hakim hanya tunduk kepada pasal 36 ayat 1 huruf D, di mana SKP hanya boleh dibatalkan kalau ya tidak disampaikan SPHP atau tidak dilakukan pembahasan. Selebihnya proses hukum yang lain itu boleh dilanggar atau boleh diterima unju proses yang lain, tapi ju prosesnya hanya terhadap 2 hal ini. Ya, kembali lagi kita merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya, khususnya pasal 10 dengan tegas mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada dasar hukum atau dasar hukum tidak jelas. Ya, itu artinya majelis hakim harus menggali sistem hukum yang lain sebagaimana dimaksud di dalam tulisan Prof. Esmi Warasih. Itulah prinsip atau makna daripada memahami hukum dalam konteks sistem norma. Ya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga mengamanatkan, ya, bahkan memerintahkan kepada majelis hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Kembali lagi, itu adalah amanat undang-undang. Kenapa? Karena memang pembuat undang-undang tidak sempurna. Ya, oleh karena itu banyak hal yang harus digali. Oleh karena secara norma, hal-hal yang terjadi di masyarakat itu belum dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, setiap hukum acara, termasuk hukum acara peradilan pajak, peradilan umum, peradilan agama, peradilan PUN, peradilan militer sekalipun, itu tunduk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga kalau kita merujuk kepada pasal 36 ayat 1 huruf D, ya, itu bukan merupakan satu-satunya norma ya yang harus diikuti oleh majelis hakim kalau merujuk kepada pasal 78, ya. Ada sistem norma lain yang kemudian bisa dijadikan landasan
atau dijadikan dasar hukum. Bahkan hakim punya kewenangan untuk melakukan fact finding, ya, atau penemuan hukum. Ya, ini adalah salah satu kewenangan yang luar biasa yang mungkin tentu berdasarkan penelusuran ahli belum banyak yang melakukan itu di pengadilan pajak kecuali di pengadilan-pengadilan lain, ya, terutama di tingkat kasasi, ya. Jadi hakim punya kewenangan untuk menemukan hukum, ya. Menemukan itu artinya norma atau sistem norma tidak mengaturnya. Karena tidak mengatur, maka hakim berwenang menemukannya. Berarti kedudukan hakim itu melebihi lembaga eksekutif dan legislatif. Karena apa? Dalam membuat satu norma baru, dia tidak perlu persetujuan legislatif atau persetujuan presiden dan sebagai eksekutif, tidak perlu. Tapi dia bisa menemukan hukumnya berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian perlu ahli jelaskan bahwa dalam tataran empirik seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pasal 36 ayat 1 huruf D, ya, selain hakim tidak hanya terpaku pada norma tersebut, pasal 36 ayat 1 huruf D seperti yang ahli jelaskan tadi adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak, ya. Jadi hakim tidak bisa dipaksa, kewenangannya sama dengan Direktur Jenderal Pajak. Karena kewenangan hakim adalah kewenangan yudikatif. Apa yang dimaksud dengan kewenangan yudikatif? Kewenangan yang bebas, merdeka, dan mandiri, tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun, ya. Karena ada pemisahan antara lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif, ya. Sebagai lembaga yudikatif, tentu hakim berwenang secara bebas, merdeka, dan mandiri untuk melaksanakan kewenangan yang disebut tadi fact finding, ya. Sehingga kalau kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada pasal 36 ayat 1 huruf B dan tidak boleh tunduk pada ketentuan yang lain, artinya hakim dipaksa untuk memahami pendapat hukum bahwa perbuatan atau tindakan yang lain itu boleh dilanggar karena tidak ada sanksinya, ya. Itu artinya merupakan upaya untuk mengkerdilkan kewenangan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sederhana, kalau penggugat bertanya demikian, tadi sudah ahli jelaskan panjang lebar dari A sampai Z. Secara sederhananya, maka ketika itu dilanggar, konsekuensinya pemeriksaan pajak tersebut atau pengujian pemeriksaan pajak itu menjadi undue process of law, ya. Ketika itu menjadi undue process of law, maka meskipun tidak diatur sanksinya atau normanya, hakim berwenang tetap untuk membatalkan itu untuk menguji apakah pasal 52 ayat 1 dan pasal 66 ayat 1 itu memang telah terbukti adanya pelanggaran prosedur. Demikian Majelis Hakim. Mohon izin terlalu panjang karena ini ahli harus sampaikan basicnya. Ya, baik, tidak apa-apa ya. Yang jelas itu pandangan dari ahli terkait permasalahan atau sengketa yuridis yang terjadi di sengketa ini ya. Ya, dan itu semuanya sepertinya sudah dijelaskan secara panjang lebar ya oleh ahli. Baik, mungkin dari penggugat masih ada lagi sebelum saya berikan kesempatan pada ahli. penggugat. Ini mau saya tanyakan lagi, ahli. Ini kita itu dalam penerbitan SPHP dan undangan pembacaan akhir itu bukan hanya cacat prosedur. Yang kami temukan yaitu cacat kewenangan berdasarkan Kep 146 tahun 2018 tentang pelimpahan kewenangan Dirjen Pajak. Nah, ini yang tanda tangan ini untuk SPHP yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan, Bapak Agus Mulyono, tanpa ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Terus untuk surat undangan pembahasan akhir itu juga ditandangin juga Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan, tidak ada atas nama Dirjen Pajak. Itu kira-kira tadi kan cacat prosedur yang ahli jelaskan, yang pasal 66 tadi. Nah, kalau ini juga yang kami temukan itu juga cacat kewenangan. Itu efek hukumnya gimana? Ya, baik, nah, silakan ahli jelaskan apakah itu termasuk cacat kewenangan atau tidak dan efeknya. Silakan. Mungkin harus atau menunggu. Ya, enggak apa-apa. Silakan. Daripada nanti terus. Oke, ya. Ya, silakan dilanjutkan.
Ini perkuliahan 3 SKS majelis. Mohon izin. Baik, terima kasih penggugat pertanyaannya. Penggugat bertanya apakah tindakan atau perbuatan tergugat yang tadi telah diuraikan oleh penggugat termasuk dalam kualifikasi cacat wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1 huruf A junto pasal 66 ayat 1 huruf A Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya. Perlu Ali sampaikan sekali lagi bahwa rumusan norma dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu mengatur mengenai perbuatan atau tindakan dan keputusan setiap pejabat, ya. Jadi pejabat itu termasuk Direktur Jenderal Pajak wajib tunduk, ya. Tidak ada pengecualiannya. Nah, sepanjang yang bersangkutan itu adalah ASN, maka yang bersangkutan dikualifikasi sebagai pejabat. Dan oleh karenanya tindakannya tidak boleh melanggar pasal 66 ayat 1 huruf A tadi, yaitu tidak boleh ada cacat wewenang. Nah, yang ditanyakan penggugat tadi adalah ketika dilakukan pengujian, ya, tergugat tadi kan menyampaikan dokumentasi atau surat di mana katakanlah ada pemanggilan atau ada penerbitan yang membuktikan kewenangan bahwa pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Nah, untuk menentukan berwenang apa tidaknya kembali kepada norma yang mengaturnya. Nah, di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu yang dimaksud dengan pejabat itu adalah diatur secara teknis, ya, berkaitan dengan kementeriannya masing-masing, ya. Nah, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Khusus mengenai pajak itu ditangani oleh Direktur Jenderal Pajak. Itu sebabnya kita kalau membaca hukum acara, baik itu hukum acara di dalam pengadilan, yaitu hukum acara peradilan pajak, maupun di luar pengadilan, yaitu KUP dan turunannya, kemudian PPSP dan turunannya, selalu yang menjadi subjek adalah Direktur Jenderal Pajak. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pihak-pihak lain itu berwenang mewakili Direktur Jenderal Pajak? Kalau kemudian tadi penggugat mengatakan kenapa ada pihak lain, ada tadi ahli mencermati kepala bidang pemeriksaan, ya, intelijen dan penyidikan. Nah, ini kan berarti ada pejabat lain, ya, selain Direktur Jenderal Pajak. Ingat yang berperkara dalam perkara akuo di pengadilan pajak, ya, bahkan di pengadilan tun sekalipun, ketika perkara ini bergulir yang menjadi pihak adalah wajib pajak melawan Direktur Jenderal Pajak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita harus membuktikan apakah kepala bidang pemeriksaan intelijen itu kepala bidang pemeriksaan, ya, dan pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan, ya. Apakah kepala bidang yang dimaksud itu adalah pejabat yang berwenang mewakili Direktur Jenderal Pajak? Nah, untuk membuktikan kewenangannya itu tentu harus ada hal yang membuktikan terjadinya delegasi atau mandat, ya, tergantung konteksnya, ya. Nah, hal itu harus dibuktikan dengan apa? Ya, tentu harus dibuktikan dengan hukum positif dan atau dibuktikan, ya, berdasarkan katakanlah surat tugas atau nota dinas. Tapi secara hierarki tentu sudah ada diatur kewenangan daripada pejabat-pejabat tersebut. Nah, di dalam pemeriksaan pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP tadi, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, dan juga PMK 17/2013, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak adalah Direktur Jenderal Pajak. Tinggal dibuktikan saja apakah ada pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang itu harus dibuktikan dengan misalnya peraturan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak. Contohnya per misalnya, atau mungkin keputusan Dirjen Pajak atau KEP misalnya. Nah, kalau ternyata pejabat itu tidak termasuk di dalam KEP atau peraturan yang dimaksud, maka pelimpahan kewenangan itu menjadi cacat. Ya,
Sehingga ketika pelimpahan wewenang menjadi cacat, maka prosedur atau hukum acara pemeriksaannya dalam konteks ini pengujian juga menjadi cacat. Ya, kalau terjadi cacat wewenang, maka terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 66 ayat 1 huruf A, junto pasal 52 ayat 1 huruf A. Nah, kalau kemudian kewenangannya itu cacat, maka keputusan atau tindakan itu menjadi keputusan atau tindakan yang sewenang-wenang karena tidak didasarkan kewenangan. Ya, kalau tidak didasarkan kewenangan, maka SKP yang terbit itu adalah SKP yang tidak sah karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dan oleh karenanya keputusan tersebut menjadi cacat wewenang. Nah, oleh karena itu, kalau tadi penggugat menanyakan ada surat ya yang menyebutkan di situ kepala bidang pemeriksaan, tapi tidak ada atas nama Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini kembali apakah tergugat bisa membuktikannya? Apakah tergugat bisa membuktikan di mana mandatnya, di mana delegasinya, dan dibuktikan dengan apa? Ya, nanti silakan tergugat membuktikannya, dan kemudian itu dijadikan fakta persidangan, dan kemudian nanti majelis hakim yang memutus. Kalau kemudian itu terbukti, nah maka ahli katakanlah itu terbukti ya, karena kan ahli tidak melihat secara detail, meskipun penggugat menyampaikan dokumen-dokumennya kepada ahli ya untuk diberikan pendapat. Namun apabila hal tersebut telah terbukti ya secara sah dan meyakinkan, tentunya majelis hakim ya harus memberikan putusan bahwa kewenangan itu tidak terjadi pelimpahan secara sempurna atau telah terjadi cacat wewenang ya, sehingga keputusannya tidak diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Demikian, penggugat. Ya, gimana? Cukup? Siap. Ada ya, dipercepat ya karena Ya. waktu kita juga terbatas. Ya, terima kasih. Ini yang saya tanyakan gini ahli. Itu kan ada 3 tahapan tadi ya, tahapan pengujian, tahapan pembahasan akhir, hasil pemeriksaan, dan tahapan penerbitan. Lah, kalau penerbitan ini kan 5 tahun majelis. Lah, ini kan diakui sama tergugat majelis. Cuman yang untuk jangka waktu pelanggaran yang pengujian dan pembahasan akhir ini kan tidak dilakukan ahli. Itu kira-kira bagaimana ahli? Jadi menurut ahli bagaimana tergugat ini menanggapi peraturan sepotong-sepotong. Jadi dalam KUP ini ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Padahal sama-sama pasal 13 ayat 1 yaitu daluarsa penerbitan SKP adalah 5 tahun, itu tidak ada sanksinya juga majelis. Ya, sepertinya tadi ahli sudah menjelaskan ya, tadi kaitannya sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Izin majelis boleh Mungkin tambahkan ditambahkan aja ya. atau tambahan yang berbeda ya. Baik, terima kasih penggugat dan kuasanya. Tadi ahli sudah menjelaskan mengenai prosedur atau hukum acara pemeriksaan pajak, khususnya dalam perkara akuo ini adalah pengujian ya. Pengujian itu diselesaikan dengan pembuktian, dan pembuktian itu harus diterbitkan SPHP. Kalau tidak terbit SPHP, maka tidak terbukti diselesaikan pengujian itu. Dan kalau SPHP tadi disampaikan sudah lewat waktu, maka harus dianggap tidak disampaikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua perlu ahli jelaskan mengenai pembahasan. Nah, selain daripada prosedur atau tahapan pengujian, ada juga prosedur atau tahapan pembahasan. Nah, tahapan pembahasan ini adalah tahapan kedua dalam proses pemeriksaan pajak setelah tahapan pengujian. Nah, tahapan pembahasan ini telah diatur dengan jelas dalam jangka waktu 2 bulan. 2 bulan itu dihitung dari kapan? Dari sejak SPHP disampaikan sampai terbit LHP. Jadi LHP itu sebagai dasar untuk membuktikan tidak lewatnya 2 bulan. Ya. Nah, berdasarkan bukti atau dokumen yang diberikan penggugat kepada ahli, menurut ahli LHP itu sudah lewat 2 bulan. Nah, kalau begitu pertanyaannya dihitungnya dari sejak kapan? Tadi ahli sudah jelaskan dari sejak SPHP disampaikan sampai dengan terbitnya LHP. Nah, pertanyaannya mundur lagi sedikit. Apakah LHP itu boleh nggak disampaikan ya, bukan diterbitkan? Karena kalau diterbitkan tidak disampaikan tidak ada maknanya. Apakah SPHP itu boleh disampaikan lewat 6 bulan? Tidak boleh, kecuali ada perpanjangan. Jadi pembahasan dengan pengujian ini adalah tahapan yang mempunyai relevansi yang sangat kuat.
ya, tidaklah mungkin pembahasan itu memenuhi due process of law kalau pengujiannya cacat prosedur. Sederhananya begitu, karena dia mempunyai hubungan yang sangat kuat. Dan makanya dalam keterangan ahli selalu menulis mutatis mutandis. Ya, tidak mungkin pembahasan itu dipenuhi dengan sempurna, padahal pengujiannya cacat prosedur. Apalagi ada cacat wewenang tadi yang disampaikan oleh penggugat, ya, kalau bisa dibuktikan. Nah, sehingga dengan demikian, kalau pembahasannya saja itu sudah lewat dari 2 bulan, ya tentu pembahasan itu menjadi undue process of law atau cacat prosedur, ya. Ya, karena apa? Karena pengujiannya sendiri sudah lewat, ya. Oleh karena itu, kembali lagi ahli mau jelaskan kepada penggugat bahwa LHP itu menjadi penting untuk membuktikan diselesaikannya pembahasan. Kalaupun kemudian LHP ini tidak diberikan, maka jangka waktu 2 bulan itu bisa dihitung dari disampaikannya SPHP sampai 2 bulan ke depan, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, penggugat mungkin sekaligus majelis hakim, kalau begitu apakah kemudian LHP itu bisa juga dibuat sesuka hatinya tergugat? Kembali lagi jawabannya, hukum acaranya mengatur untuk menghitung 2 bulan itu harus diselesaikan dengan LHP. Kenapa LHP menjadi penting? Karena isi LHP itu bukan hanya berkaitan dengan materi. Nah, ini juga yang terjadi banyak di lapangan, bahwa tergugat mengatakan LHP itu selalu berkaitan dengan materi. Padahal kalau kita baca LHP itu selalu dimulai dari formalitas. Kapan SP2 diterbitkan, kapan disampaikan, kapan SP2 perpanjangan disampaikan, SP2 perpanjangan pertama, kedua, ketiga, kapan SP2 perubahan disampaikan, semua itu berkaitan dengan formalitas. Sehingga sangatlah tidak tepat kalau tergugat mengatakan bahwa LHP hanya berkaitan dengan materi, dan itu semua ada di SPHP, ya, sehingga tidak bisa diminta LHP-nya. Menurut ahli itu juga kurang relevan, ya, karena di dalam LHP sudah jelas pembukaannya adalah formalitas, lalu masuk kepada materi dan penutup, ya. Sehingga kalau pertanyaan penggugat tadi berkaitan dengan itu, pembahasan sudah jelas, ya. Nah, terakhir penggugat tadi bertanya berkaitan dengan penerbitan. Nah, tadi sudah ahli buka, tapi mungkin perlu ahli jelaskan bahwa penerbitan ini diatur dalam jangka waktu 5 tahun, ya. Tapi berbeda dengan pembahasan dan pengujian. Kenapa berbeda? Kalau tergugat berpendapat bahwa 5 tahun itu termasuk pengujian yang boleh dilakukan kapan saja, pembahasan boleh dilakukan kapan saja, sepanjang masih 5 tahun, maka ini tidak memberikan kepastian hukum, terutama kedamaian bagi wajib pajak. Kenapa ahli sebut tidak ada kedamaian? Bayangkan majelis hakim kalau kemudian wajib pajak diperiksa 3 tahun tidak terbit SPHP-nya. Bisakah wajib pajak atau warga negara tersebut mendapatkan perlindungan hukum? Sementara dia dilakukan pengujian 3 tahun. Lalu kemudian tergugat mengatakan, nggak masalah, kan itu belum 5 tahun. Ya, tentu itu bertentangan dari maksud pembuat undang-undang. Lalu kemudian tergugat mengatakan, nanti pembahasannya kita lakukan 1 tahun lagi. Kalau 3 tahun ditambah 1 tahun kan masih 4 tahun. Itu masih boleh juga. Kenapa? Kan belum 5 tahun. Menurut ahli, bukan itu maksud daripada peraturan perundang-undangan. Kalau itu yang dimaksudkan, maka tadi ahli katakan di awal, hukum menjadi menjadi tumpul bagi warga negaranya. Ya, tidak tajam, termasuk bagi pejabat. Jadi tajam bagi warga negaranya, tumpul bagi pejabat. Ya, nah itu bukan maksud dari pembentuk peraturan perundang-undangan. Karena ahli tegaskan sekali lagi, negara hukum mengandung unsur adalah equality before the law. Setiap orang mempunyai kedudukan sama di mata hukum, termasuk penggugat, termasuk tergugat, dan jajarannya atau Direktur Jenderal Pajak. Jadi yang dimaksud dengan 5 tahun itu adalah penerbitannya. Tetapi telah memenuhi tahapan-tahapan pengujian dan pembahasan. Kenapa diberikan waktu 5 tahun? Karena setelah pembahasan, biasanya kan pembahasan itu dilakukan setelah SPHP terbit, lalu wajib pajak diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan, lalu kemudian dilakukan pembahasan, lalu kemudian ditandatanganilah
risalah pembahasan, kemudian ikhtisar, kemudian berita acara. Lalu diterbitkan SKP. Nah, jangka waktu dari mulai dari SPHP sampai kepada tanggapan, sampai kepada pembahasan, sampai kepada tanda tangan risalah pembahasan, ikhtisar, dan juga kepada berita acara, itu masuk dalam tahapan pembahasan 2 bulan dan diselesaikan dengan terbitnya LHP. Setelah itu, waktu itu diberikan seluas-luasnya sebelum daluarsa 5 tahun kepada tergugat atau pejabat. Kenapa? Karena itu adalah kewenangan mereka untuk menentukan di dalam pembahasan itu mana yang tetap dipertahankan, mana yang akan di-drop. Mereka melakukan permusyawaratan lah. Kalau ahli jelaskan, kalau dalam perkara pengadilan itu namanya permusyawaratan. Jadi tim pemeriksa ya dengan kepala kantor itu melakukan permusyawaratan, mana yang harus di-drop, mana yang harus dipertahankan. Karena pada saat pembahasan tidak ada pemeriksa yang mengatakan, oh ya Pak, ini kami drop. Oh iya Pak, nggak tegas mengatakan begitu. Oh iya Pak, dokumennya kami terima ya, kami pelajari ya Pak. Nanti kalau kurang di email ya, nanti disampaikan saja Pak, masih ada waktu. Nah, itu tujuannya dari pasal 13 ayat 1. Ya, kenapa? Karena pejabat itu adalah wakil dari pemerintah untuk memberikan keadilan. Maka diberikan waktu seluas-luasnya. Tapi bukan berarti waktu itu kemudian mengesampingkan prosedur atau tahapan-tahapan. Itu sama seperti kalau kita mohon izin majelis ya, kalau di dalam pengadilan pajak ya, kita boleh sidang 6 bulan untuk perkara gugatan ditambah 3 bulan, 9 bulan. Tapi apakah putusannya bisa diucapkan kemudian pada sidang berikutnya? Kan tidak. Karena majelis hakim tidak punya kewajiban untuk mengucapkan setelah berakhirnya sidang pemeriksaan. Ya, tapi pemeriksaannya diatur. 6 bulan tambah 3 bulan kalau diperlukan untuk gugatan, 12 bulan tambah 3 bulan untuk perkara banding kalau diperlukan. Tapi setelah berakhirnya 9 bulan untuk perkara gugatan atau 15 bulan untuk perkara banding, apakah kemudian majelis hakim bisa dihukum oleh karena tidak mengucapkan putusan pada sidang berikutnya? Katakanlah sidangnya setiap 3 minggu atau 1 bulan. Kan tidak. Karena hukum acaranya tidak mengatur demikian. Kenapa demikian? Karena pembentuk undang-undang ingin memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada majelis hakim untuk melakukan permusyawaratan dalam rangka membuat amar yang seadil-adilnya, ya. Dan majelis hakim juga perlu waktu untuk membuat pertimbangan hukum. Jadi sama dengan Direktur Jenderal Pajak, kenapa diberikan waktu 5 tahun? Itu dalam rangka untuk memberikan keadilan, bukan dalam rangka mentoleransi undue process of law dalam pengujian maupun dalam pembahasan. Ya, itu yang dapat Ali sampaikan. Ya, cukup ya. Ya, sekali lagi ini yang penting majelis. Ya, yang penting ini soalnya kan sudah menjadi pertanyaan juga dari pernyataan juga dari tergugat. Satu aja yaitu penggugat ini menyatakan ini ahli bahwa kalau kami ini kan melakukan ini ya simultan antara keberatan dan gugatan. Oke. Menurut tergugat itu kalau kami mengajukan keberatan berarti kami sudah mengakui formilnya itu tidak dilanggar, itu Ali. Mohon tanggapannya Ali. Tapi kami sudah juga sampaikan majelis di dalam dokumen kami upload, sudah kami buatkan bagan. Oke. Seperti itu. Mohon kalau ahli ini jelaskan singkat ini Ali. Silakan singkat aja Ali ya. Nanti kita Baik. Terima kasih pertanyaan dari penggugat. Perlu ahli sampaikan berkaitan dengan pertanyaan penggugat. Kalau ahli mau sederhanakan pertanyaannya begini. Apakah penggugat berwenang menempuh upaya hukum? Iya. Ya. Baik upaya hukum kepada badan yudikatif atau upaya hukum kepada badan legislatif secara simultan. Ya, kembali lagi ahli harus menjawab. Ya, karena kita negara hukum, maka ahli akan menjawab berdasarkan hukum. Ya, konstitusi kita telah mengatur Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk menempuh upaya hukum. Ya, itu prinsip dasar. Ya, nah. Yang ditanyakan oleh ahli ini sebenarnya kan upaya hukum secara simultan kepada pihak yang berbeda. Jangankan pihak yang berbeda, pihak yang bersamaan pun dimungkinkan sepanjang memang hukum positif mengatur atau memungkinkan hal itu, ya kan? Nah,
Eh, jadi kalau penggugat bertanya berkaitan dengan pernyataan tergugat, ketika penggugat dilakukan pemeriksaan, ya, lalu kemudian penggugat sudah mengakui, katakanlah dalam satu perkara, ya, kan ini ada 15 perkara kalau saya tidak salah, ya, sudah mengakui hal tertentu. Nah, pertanyaannya, yang diakui itu materinya atau prosedurnya? Itu sebabnya tadi ahli mengatakan sangat penting ketika di dalam pembahasan untuk melakukan pembahasan bukan saja mengenai materi, tapi juga berkaitan dengan formalitas. Nah, dalam perkara akuo, penggugat menunjukkan dokumen kepada ahli bahwa tidak dilaksanakannya pembahasan dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan risalah pembahasan, iktisar, dan juga berita acara. Oleh karena tergugat dalam hal ini adalah tim pemeriksa menolak menuangkan formalitas yang dicantumkan oleh penggugat dalam tanggapannya atas SPHP. Nah, ini menurut ahli adalah unju proses karena menjawab dalam bentuk tanggapan adalah hak daripada wajib pajak atau penggugat. Kalau kemudian hak itu dikebiri dan tidak dituangkan dalam risalah, maka dianggap pembahasan itu tidak ada. Karena risalah pembahasan itu menuangkan hal-hal yang terjadi di dalam pembahasan. Sementara apa yang diinginkan oleh penggugat atau wajib pajak kan tidak dituangkan. Berarti kan dianggap tidak terjadi pembahasan itu. Itu adalah esensi daripada risalah pembahasan. Hal-hal yang terjadi. Ya kalau penggugat, kalau ahli ingin memberikan contoh sederhananya seperti persidangan ini. Persidangan ini kan dibuatkan berita acara sidang, ya. Jadi hal-hal yang terjadi di persidangan tentunya dicatat dan kemudian nanti dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berwenang, ya, sampai kepada Mahkamah Agung. Nah, jadi menurut ahli, ketika tergugat mengatakan apabila penggugat sudah mengajukan gugatan, maksudnya apabila penggugat itu sudah setuju dalam pemeriksaan, maka kemudian penggugat dianggap menyetujui semua, termasuk prosedur atau hukum acara pemeriksaan, dan oleh karenanya tidak bisa menempuh upaya hukum secara simultan, ya. Jadi sekali lagi itu dua hal yang berbeda dan itu pemahaman yang harus diluruskan. Kemudian, selain daripada penggugat adalah warga negara, karena wajib pajak adalah warga negara, dan mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum, maka kebebasan itu tidak pernah hapus dan tidak pernah dihapuskan oleh undang-undang manapun. Ya, dan oleh karenanya kebebasan itu tetap bisa dilaksanakan sepanjang mengenai hukum yang mengatur itu diperbolehkan. Ya, nah kemudian yang kedua, ya. Saya ahli menyimpulkan saja, persetujuan pemeriksaan itu kecuali dengan tegas disebutkan bahwa yang disetujui itu adalah materi misalnya, atau prosedur misalnya, maka tetap terbuka upaya hukum bagi wajib pajak untuk menempuhnya, kalau memang wajib pajak atau penggugat bisa membuktikannya. Tadi penggugat katakan, yang disetujui materinya misalnya, tapi kan penggugat tidak setuju dengan prosedurnya. Ya, karena satu dan lain hal tadi penggugat sudah pernah berikan dokumennya kepada ahli, misalnya jangka waktu pengujian, pembahasan, KKP dan seterusnya. Kalau itu tidak dipenuhi, maka kembali lagi berarti kan ada prosedur atau unju process of law yang yang sudah terbukti, ya. Dengan demikian maka yang diajukan gugatan atau diajukan upaya hukum oleh penggugat adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak disetujui oleh wajib pajak atau penggugat, ya. Sehingga menurut ahli pemahaman seperti itu harus diluruskan karena kembali lagi negara kita negara hukum dan tidak mengatur mengenai pembatasan mengenai upaya hukum yang dimaksud. Begitu, penggugatnya. Baik. Ya, cukup ya. Nah, lengkap semua tadi Baik, penjelasannya. izin Majelis, kalau bisa satu lagi, apa diperbolehkan? Sebentar, apa berbeda nggak? Kalau tadi penjelasan dari ahli sudah sangat panjang dan sepertinya sudah menjelaskan atau menanggapi segala permasalahan yang terjadi di persidangan ini. Kalau masih tangkap. Baik, baik. Nah, ya, oke. Baik, itu Mas akan memberi kesempatan dulu kepada pihak tergugat. Kalau mau ada yang ditanyakan terhadap ahli, silakan tergugat.
Terima kasih Hakim Ketua. Perkenalkan, saya Ikhtiar Rahmatullah. Saya sehari-hari sebagai Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan. Jadi saya menangani masalah administrasi pemeriksaan dan juga bimbingan pemeriksaan seluruh fungsional pemeriksa di Kanwil DJP Jawa Timur 3. Kebetulan saya berpengalaman dan berada di jabatan pemeriksaan ini sudah 9 tahun. Terima kasih. Ada beberapa hal saya sampaikan. Terima kasih kepada ahli yang memberikan other side buat kita tentang tata cara pemeriksaan. Kita berbicara tentang PMK 17 dan PMK 184. Tadi disampaikan oleh pada kesimpulannya bahwa pengujian lapangan yang melewati jangka waktu itu merupakan undue process of law. Intinya begitu. Ya. Kemudian di dalam keseharian Pak Hakim, saya ini banyak SP2 di mana pengujian lapangannya itu lewat waktu. Tapi saya juga tidak terima kalau dikatakan pengujian lapangannya bisa diselesaikan kapan saja, tidak ada istilah seperti itu, tidak ada itu. Jadi yang lewat waktu itu tidak hanya 1, 2, banyak. Bahkan kalau dihitung seluruh Indonesia, banyak. Di sisi lain, secara periodik, kami diaudit, diperiksa oleh APIP. Dalam hal ini bisa Irjen, bisa BPK. Irjen dan BPK itu juga memeriksa tentang prosedur dan tata cara pemeriksaan yang kita akui di PMK 17. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, oh ya, saya sampaikan, hasil dari pemeriksaan APIP itu tidak ada satupun hasil pemeriksaan naik lewat jangka waktu. Tidak ada satupun. Kecuali masalah materi ya, lain lagi. Ini karena masalah formalnya. Tidak ada satupun, baik itu Irjen maupun BPK. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, adakah pembatalan SKP kaitannya dengan pasal 36 ayat 1D, di mana kewenangan membatalkan SAP itu adalah Direktorat Jenderal Pajak, yang dibatalkan oleh DJP akibat jangka waktu pengujiannya yang lewat, penyampaian SPHP lewat waktu. Contohnya, satu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua bukan pertanyaan, justru saya apresiasi, terima kasih ahli, justru memberikan terang benderang mengenai kewenangan. Jadi apa yang ditanyakan oleh penggugat tadi tentang penyalahgunaan wewenang yang ditandatangani oleh Kepala Bidang PPIP, itu semua apa yang dilakukan oleh pemeriksa, formulirnya itu sudah ada di dalam PMK 17. Jadi format-format suratnya itu Pak, tidak ngarang, tidak buat sendiri. Jadi template sudah ada dalam lampiran. Iya Pak. Nah, sehingga tinggal kita membacanya dari CAP 146 itu. Nah, cara membacanya adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 30 2014 pasal 12 dan sampai pasal 15. Ada kewenangan dan ada mandat. Jadi kalau tulisannya Direktorat Jenderal Pajak itu namanya mandat. Terakhir Pak Hakim, pertanyaan saya, ahli mengatakan jika SPHP disampaikan lewat waktu, dianggap tidak disampaikan. Mohon dasar hukumnya di mana Pak ahli? Setahu saya kok saya tidak pernah lihat walaupun di PMK 17. Terima kasih Pak Hakim yang mulia atas kesempatannya. Baik, silakan ahli kalau mau diberikan jawaban. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat.
Ahli mencatat 3 poin, tapi pertanyaan yang pertama tadi ahli kurang jelas yang ditanyakan karena Oke. tergugat tadi menyampaikan narasi pembuka, tapi pertanyaannya kurang jelas. Mohon diperjelas tergugat. Bukan ya, bisa yang pertanyaan pertama itu pertanyaan terkait data atau pertanyaan terkait pemahaman hukum. Silakan. Contoh pembatalan SKP yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak akibat lewat waktu, pengujian lapangan yang lewat waktu. Menanyakan apakah ahli pernah menjumpai ya ada pembatalan yang karena pemeriksaan lewat waktu, begitu ya maksudnya tergugat ya. Oke, silakan. Ya, terima kasih pertanyaan dari tergugat yang sangat baik. Nanti ahli akan coba untuk mengelaborasi satu persatu. Yang pertama tadi tergugat menanyakan mengenai apakah ada contoh SKP yang dibatalkan oleh tergugat sendiri, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, karena penyampaian SPHP itu lewat 6 bulan atau jangka waktu pengujian ya, atau mungkin katakanlah kalau ahli ingin perluas, pembahasan itu dilakukan lewat dari 2 bulan ya, kalau mau diperluas dalam konteks pembahasan. Nah, kalau tergugat bertanya apakah ada contoh, maka harusnya tergugatlah yang menjawab, karena itu kewenangan tergugat, itu kewenangan eksekutif ya. Kewenangan eksekutif tidak semuanya dibuka ke publik ya. Jadi kalau ahli mau katakan, tergugat yang lebih tahu. Tapi kalau kewenangan yudikatif itu terbuka untuk umum dan semua orang pasti tahu ya, termasuk perkara-perkara yang ada di pengadilan manapun, termasuk pengadilan pajak, itu terbuka untuk umum sampai ke Mahkamah Agung ya. Jadi kalau tergugat menanyakan apakah ada contoh, harusnya tergugat yang menjawab. Namun yang menjadi persoalan dalam perkara aku justru kalau jawaban tergugat itu tidak ada, disitulah pokok permasalahan hukumnya. Kenapa? Karena selama ini tergugat hanya memegang norma atau bersikeras mengenai pengakuan norma pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Kalau kita cermati rumusan norma pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP, maka norma itu berbunyi, Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan ya apabila ada 2 hal, tidak disampaikan SPHP atau tidak dilaksanakan pembahasan. 36 ayat 1 huruf D. Nah, frase yang digunakan juga dapat. Artinya apa? Kalaupun sudah terpenuhi tidak disampaikan SPHP atau disampaikan SPHP tidak sebagaimana mestinya, atau tidak dilaksanakan pembahasan, atau dilaksanakan pembahasan tapi tidak sebagaimana mestinya, itu pun semua dikembalikan kewenangannya kepada kewenangan eksekutif, yaitu Direktur Jenderal Pajak. Ya, itu yang tadi ahli katakan, seharusnya cara berhukumnya tergugat tidak demikian. Kenapa? Karena tergugat tadi sudah menyebutkan dari awal bahwa tergugat itu mengakui eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang jadi pertanyaan, ketika kemudian ingin membatalkan SKP, kenapa rujukannya hanya pasal 36? Itu yang tadi ahli katakan, memahami hukum harus memahami sistem norma. Sistem norma itu mengharuskan setiap pejabat itu untuk memahami lebih dari satu subsistem norma. Artinya apa? Artinya tidak hanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau ketentuan di bidang perpajakan, termasuk juga ketentuan di bidang lain, yaitu administrasi pemerintahan. Tadi tergugat sudah berulang-ulang mengatakan bahwa kita ini tunduk kepada tadi undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau kemudian ingin membatalkan SKP karena pelanggaran tertentu, kenapa hanya merujuknya ke pasal 36? Kenapa nggak merujuk ke pasal 52? Kenapa nggak merujuk ke pasal 66? Apakah kemudian ada pasal-pasal favorit? Apakah kemudian itu cara berhukum di negara hukum? Ya, dan kalau kita pernah kuliah di Fakultas Hukum, itu tidak pernah diajarkan. Ya, kenapa? Karena semua norma dalam peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan yang sama. Kecuali norma itu diatur dalam hierarki yang berbeda.
Contoh misalnya undang-undang dengan PMK itu hierarkinya berbeda. Tapi kalau kita bicara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, itu hierarkinya sama. Soalnya kenapa tergugat cuma merujuk ke pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP kalau ingin membatalkan. Tapi kenapa tidak merujuk kepada pasal 52 dan pasal 66 sehingga berlaku pasal 19 yaitu keputusan menjadi tidak sah. Kenapa tidak mau merujuk ke situ? Padahal tadi tergugat mengatakan kami tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Nah, penerapan hukum secara favoritisme itu bukan cara berhukum di negara hukum. Ya, ini kan sepertinya tergugat ingin memberikan diskriminasi terhadap pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya, jadi tergugat ingin mengatakan bahwa tergugat hanya mau membatalkan karena tergugat tunduk pada pasal 36. Tapi kalau tergugat mengetahui ada anju proses yang lain, anju proses of law yang lain, atau pelanggaran prosedur atau hukum acara pemeriksaan pajak yang lain, maka tergugat tidak mau merujuk kepada pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hanya pasal 36 saja. Ya, loh, kenapa begitu? Pasti tergugat akan mengatakan ya, ini berdasarkan pengalaman ahli. Karena Pak, kita kan bekerja dengan lex spesialis, bukan lex generalis. Kembali lagi ke dalam prinsip tadi ya, prinsip berhukum di dalam negara hukum. Ketika lex spesialis tidak mengatur, maka berlaku lex generalis. Asas tersebut sesuai dengan asas hukum. Generalia sunt propenanda singularibus. Artinya apa? General things are to proceed general things are to proceed particular things. General laws are to supersede particular laws. Artinya, ketentuan umum bisa mengesampingkan ketentuan khusus sepanjang, nah ini syaratnya, ketentuan khusus tidak mengatur. Ya, dan ini diajarkan di fakultas hukum manapun, dari mulai fakultas hukum terbaik di Republik ini ya sampai kepada di bawah-bawahnya itu sama ilmu hukumnya dan bersifat universal. Ya, itu sebabnya pasal 1 ayat 3 tidak pernah diubah ya dan tetap berlaku sampai sekarang. Jadi itu yang ahli perlu sampaikan. Yang kedua, mengenai tadi pelimpahan kewenangan. Tadi penggugat sudah mengatakan bahwa ada surat di mana di situ tidak mencantumkan nama Direktur Jenderal Pajak, tapi mencantumkan pejabat lain. Jadi artinya penggugat ingin mengatakan ada inkonsistensi nih dalam menyampaikan kewenangan kepada wajib pajak atau penggugat. Tadi ahli sudah katakan bahwa meskipun tergugat mengatakan sudah ada nih surat menyuratnya secara internal, maka tergugat berkeyakinan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Cap 146 telah dibuktikan secara sempurna. Kalau itu yang tergugat maksud, pertanyaannya, kenapa suratnya itu tidak terbit atas nama Direktur Jenderal Pajak? Kalau kemudian tergugat mengatakan, kami punya Pak, semua format dalam PMK 17 2013 berkaitan dengan pelimpahan kewenangan ya. Tadi tergugat menyebutkan mandat ya. Oke, kita ikuti alur berpikirnya. Kalau kemudian mandat itu telah terpenuhi secara sempurna, pertanyaannya adalah kenapa produk yang terbit kepada masyarakat tidak mencerminkan bahwa itu telah dilakukan? Dibuktikan dengan surat itu tidak mencantumkan nama Direktur Jenderal Pajak. Dan surat menyurat yang diterbitkan itu tidak konsisten. Ada yang menggunakan Direktur Jenderal Pajak, ada yang menggunakan tadi, kalau ahli tidak salah, ada kepala bidang kemudian ada pejabat yang lain. Ya, setahu ahli ada 3 pejabat yang berbeda. Pertanyaannya, kalau itu sudah dilakukan secara internal, kenapa itu tidak bisa dibuktikan secara eksternal? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Justru kemudian kalau tergugat mengatakan demikian, maka pertanyaannya, apakah betul sudah dilakukan? Karena penggugat sebagai wajib pajak tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat. Yang dilihat itu kan produk hukumnya yang diterima oleh penggugat atau wajib pajak secara langsung.
underlying dokumennya itu kan tidak pernah diperlihatkan. Yang diperlihatkan itu adalah final release dokumen. Artinya dokumen terakhir yang diterbitkan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau betul underlying-nya sudah dilakukan, kenapa rilisnya tidak sesuai dengan underlying? Ada dugaan dan patut diduga. Ya, kalau cara berhukum itu menurut ahli begitu. Ada dugaan dan patut diduga pelimpahan itu belum atau tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ya. Kemudian ahli juga perlu menyampaikan pendapat mengenai tadi yang nomor 3, ya. Tergugat menyampaikan mengenai, tergugat mengatakan ada fakta di mana tergugat itu sudah diperiksa oleh Itjen, ya, atau mungkin diperiksa oleh pejabat yang berwenang, ya, dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, ya. Perlu ahli jelaskan sekali lagi, ya, bahwa ketika Itjen meriksa, BPK meriksa, itu adalah kewenangan eksekutif terhadap eksekutif. Ingat, negara kita adalah negara hukum. Kewenangan tertinggi untuk menentukan seseorang bersalah itu bukan ada pada kewenangan eksekutif, tapi ada pada kewenangan yudikatif. Itu sebabnya kewenangan yudikatif itu adalah bebas, merdeka, mandiri. Kalau kemudian Itjen mengatakan tidak ada pelanggaran prosedur, itu versi BPK, versi Itjen. Bisakah hakim berpendapat lain? Bisa. Itu sebabnya dalam banyak kasus kita pernah lihat kan, oh ini sudah diperiksa, ya kan? Tuh, tapi kok perkaranya maju ke KPK? Tuh, diputus juga sekian tahun, kan udah diperiksa oleh BPK, udah diperiksa oleh Itjen. Ini harus kita pahami di dalam negara kita, khususnya negara hukum kita, ada pemisahan kewenangan. Kewenangan yang tertinggi itu adalah kewenangan yudikatif, makanya ada badan peradilan. Nah, kalau eksekutif meriksa eksekutif, ya kalau kita mau izin majelis ya, kalau guyon di lapangan, itu kan seperti mengatakan jeruk makan jeruk. Loh kenapa? Karena diduga, lagi-lagi ya, ahli harus mengatakan diduga dan patut diduga, ada kebersamaan atau ada kepentingan yang mungkin kalau tidak sama mirip. Tapi kalau badan yudikatif, badan peradilan, tidak ada kepentingannya. Badan yudikatif atau lembaga yudikatif tujuannya hanya satu, menegakkan hukum dan keadilan. Hakim tujuannya bukan untuk menegakkan undang-undang, ya, menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, tapi menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dia bukan corong undang-undang, tapi dia corong hukum dan keadilan. Maka dia tidak punya kepentingan. Tapi kalau eksekutif meriksa eksekutif, patut diduga ada kepentingan. Jadi apa yang disampaikan tergugat tadi itu adalah mungkin pemahaman satu lembaga di ranah eksekutif, ya, bukan pemahaman hukum secara komprehensif di mana ada ada kewenangan masing-masing untuk kewenangan eksekutif, legislatif, dan yang terutama adalah yudikatif, ya. Sepertinya cukup ya. Cukup ya, majelis ya. Oke, ya. Saya hanya memastikan. Sebetulnya sudah terjawab semua. Ya. Sekali lagi kesempatan pada tergugat masih ada atau sudah cukup? Izin yang mulia. Silakan. Nama Silakan. Tergugat ini tidak tergugat. ya, saya Joko Supratikno. Terima kasih atas penjelasan atas pandangan dari ahli ya, yang cukup panjang tadi. Perlu kita simpulkan sebenarnya kami menyatakan itu bahwa tindakan kita itu selalu diawasi, artinya pelaksanaan kita itu memang sesuai prosedur. Monggo nanti di persidangan ini yang mulia nanti yang menentukan. Pertanyaan saya satu aja ke ahli. Dirjen Pajak yang wilayah seluruh Indonesia, apabila ada sengketa pajak, dimungkinkan tidak untuk diwakili oleh pejabat lainnya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, silakan Ali. Baik, terima kasih. Pertanyaan tergugat, kalau ahli tidak salah nanti mohon dikoreksi ya. Pertanyaannya, apakah perkara pajak itu dimungkinkan diperiksa selain daripada diperiksa di pengadilan pajak gitu ya? Begitu tergugat pertanyaannya?
Saya mohon alih konfirmasi. Silakan. Tergugat. Pertanyaan saya, wilayah kewenangan Dirjen Pajak itu kan seluruh Indonesia. Nah, Iya. apabila banyak sengketa, dimungkinkan nggak Dirjen Pajak itu diwakili? Terima kasih. Diwakili maksudnya. Tergugat, begitu. Jadi secara hierarki diwakili oleh Kanwil, diwakili oleh pejabat yang silakan. lain. Ya, silakan Ali. Baik, terima kasih. Tergugat, pertanyaannya apakah Direktur Jenderal Pajak itu harusnya punya hak tidak untuk diwakili ya? Kalau dapat diwakili itu pilihan. Tapi mungkin kalau ahli perlu pertegas pertanyaannya, apakah kemudian Dirjen Pajak dapat diwakili begitu ya? Tentu secara normatif jawabannya iya, ya. Karena pihak yang berperkara adalah pejabat. Dalam hal ini adalah jabatan seorang yang disebut dengan Direktur Jenderal Pajak. Karena kemudian mungkin ada banyak ratusan KPP, puluhan kanwil, dan juga jutaan bahkan puluhan juta wajib pajak, maka Dirjen Pajak sebagai pihak ya yang berwenang melakukan pengujian, pembahasan, penerbitan atau pemeriksaan pajak dapat diwakili oleh jajarannya sepanjang penggugat ahli perlu jelaskan lagi kepada tergugat sepanjang pelimpahan kewenangan itu dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau hukum acaranya dengan tegas telah diatur. Itu sebabnya mohon izin tergugat pada saat pembahasan atau pada saat katakanlah pemeriksaan QA atau pada saat penelitian keberatan di Kanwil, yang pertama kali harus dilakukan itu adalah formalitasnya. Ya, itu sangat penting. Persoalannya di lapangan, tergugat itu mohon maaf ya, ini berdasarkan penelitian dan penelusuran ahli. Tergugat itu tidak suka meluangkan waktu untuk membahas formalitas terlebih dahulu, langsung masuk kepada materi ya. Ahli berpendapat bahwa memang keahlian tergugat itu di bidang materi terutama akuntansi, tapi ingat bahwa ada hukum yang harus dipenuhi dan itu adalah hukum pajak atau hukum di bidang perpajakan. Nah, oleh karena itu sebelum masuk kepada materi, kadang materi pun ada dasar hukumnya, maka formalitas itu harus diuji pertama kali ya. Nah, keengganan untuk melakukan pengujian formalitas itu juga adalah bagian daripada anju proses. Kenapa? Karena kalau kemudian formalitas itu ya berkaitan dengan legal standing misalnya, kedudukan pemeriksa atau kedudukan tim peneliti keberatan tidak bisa dibuktikan secara sah, maka pemeriksaannya juga dilakukan secara anju proses of law. Ya, maka pemeriksaannya itu adalah termasuk dalam kualifikasi pemeriksaan yang melawan hukum karena dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui wewenang. Nah, oleh karena itu penting untuk menguji formalitas. Ya, sama seperti di persidangan ini, ahli yakin bahwa majelis hakim khususnya ketua telah melakukan pemeriksaan formalitas sebelum masuk kepada materi. Ya, ahli yakin 1000% itu. Karena tidak mungkin itu terjadi pembahasan materi kalau formalitasnya tidak diuji. Nah, ketika itu dilaksanakan, maka sengketa yang muncul ke persidangan pun kemudian bisa diminimalisir kalau formalitas itu sudah dilakukan terlebih dahulu. Ya, kalau kemudian tidak dilakukan, maka untuk menguji formalitas itu akan terbuka lebar. Itu sebabnya perkara gugatan akan banyak. Tapi kalau kemudian sudah diuji formalitasnya, maka tentu fokusnya akan lebih banyak kepada materi di mana diperiksa dalam perkara banding hasil keberatan. Nah, oleh karena itu kalau pertanyaan tergugat tadi itu karena alasan jumlah WP, jumlah banyak pemeriksaan, itu bisa disiasati dengan pelimpahan kewenangan yang dibuktikan. Tadi tergugat mengatakan ada cap 146 ya. Nah, silakan saja dibuktikan ya. Dan tergugat jawab tadi mungkin pertanyaan ahli sebagai rujukan. Kalau itu sudah dilakukan, lalu kenapa timbul 3 produk hukum lain yang berbeda-beda? Nah, itu yang harus dijawab.
Demikian Majelis Oke Hakim. ya, nanti pihak tergugat ya silakan terkait kewenangan nanti dibuktikan aja terkait Iya. apa keputusan Terima ya. kasih, Terus Majelis. baik ya. Oke, terima Baik, kasih, ini Majelis. sepertinya untuk pemeriksaan hari majelis sudah dari majelis sendiri sudah tidak ada pertanyaan sebenarnya karena sudah pertanyaan majelis yang majelis catat sudah ada jawaban dari ahli dari dialog masing-masing ya. Gitu ya. Mohon izin ya Majelis, mohon izin ya Majelis. Dari pihak penggugat sudah kami berikan kesempatan tadi Pak Fungsiawan. Makasih ya Jadi Mulia. diwakili oleh yang hadir di sini ya. Oke. Cukup ya. Sebentar, untuk sengketa berikutnya, karena ini majelis meresahkan informasi kepada pihak penggugat, ini masih ada 11 pemohon lagi yang harus diperiksa, dan tadi di awal memang masih janji akan kita periksa, ternyata pemeriksaan ahli butuh waktu sangat panjang, sehingga majelis akan berkesimpulan akan pembahasan yang lain kita lanjut di sidang berikutnya saja. Supaya tidak supaya lebih enak. Baik. Mohon izin majelis, tapi terkait pendapat ahli yang Iya, oke. disampaikan tadi ini, kami memohon dalam putusan nanti supaya pendapat ahli ini nanti dituangkan atau dimuat dalam putusan sebagaimana amanat pasal 84 ayat. Iya, nanti kalau dibuat tertulis akan nanti silakan diresumkan sudah ada ini ya. Ya, baik. Jadi apapun yang disampaikan di sini pasti dicatat, dibahas. Nanti majelis juga akan menilainya. Jadi kalau hal itu tidak usah khawatir ya. Baik. Ya, untuk yang permasalahan yang tadi rencana mau kita bahas, majelis berkesimpulan akan menunda saja. Karena majelis masih harus memeriksa 11 pemohon lagi. Mohon izin, Ya, majelis, mungkin satu singkat aja. terkait surat perpanjangan pemberitahuan tadinya konfirmasi aja. Oke, konfirmasi ya. Bahwa sampai saat ini kami belum pernah merasa menerima. Oke, ya nanti tergugat ya masih dibuktikan saja ya surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaannya. Bisa tergugat nanti sidang berikutnya aja disiapkan. Baik, akan kami jelaskan di sidang berikutnya saja Yang Mulia. Ya, disiapkan, dibuktikan, bukan hanya dijelaskan ya. Kalau dijelaskan ya nanti nggak ada buktinya, nggak enak juga ya. Jadi ditunjukkan buktinya, suratnya apa, surat diterima siapa saat itu, disampaikan kapan dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya ini Ya. tambah nih majelis ya ini soalnya kan ini majelis ini kan tergugat juga sudah mengupload buktinya yaitu bukti T8 itu tidak ada parafnya majelis. Cuman di tanggapan atas penjelasan tertulis itu penggugat ada parafnya itu majelis. Jadi itu ada perbedaan bukti yang disampaikan oleh tergugat. Jadi nggak konsisten itu majelis. Ya, nanti bacakan dulu ya, nanti akan dijelaskan oleh pihak tergugat nanti, dan majelis nanti di akhir pasti akan menilai bukti yang disampaikan penggugat maupun bukti yang disampaikan tergugat. Oke, siap. Ya, gitu ya. Untuk Untuk itu ini karena kami kan baru mengetahuinya ini kan setelah tergugat mengupload dan kami baru buka setelah di pengadilan pajak ini begitu majelis. Oke, ya nggak apa-apa. Ya. Oke, nanti di sidang berikutnya silakan buktinya masing-masing disampaikan saja, nanti majelis lah yang mau nilai. jadi sidang berikutnya ini masih ada pemeriksaan lagi majelis. Nah, sebentar, ini makanya saya mau tanya, sebentar. Sepertinya materi sudah semua cukup ya. Iya, siap. Hanya yang terkait pembuktian itu saja yang belum kan? Iya, soalnya kami kalau sudah tidak ada bukti lagi, kami akan siapkan untuk membuat kesimpulan majelis. Iya, nggak apa-apa. Kalau begitu disiapkan juga. Selain tadi pembuktian, itu di sidang berikutnya siapkan kesimpulan akhirnya aja. Bisa ya, tergugat? Yang Mulia, akan kami siapkan closing. Ya, termasuk tadi dari ahli kalau mau ditanggapi silakan atau bagaimana ya masing-masing nanti masih akan menilainya. Begitu ya, penggugat ya. Ya, sebagai informasi majelis, tadi hari ini kami sudah upload untuk gugatan penjelasan tertulis mengenai perubahan gugatan kami sudah ada banyak bukti baru majelis. Ya, nggak apa-apa, ngapain. Ya, Nanti biar sekaligus ditanggapi aja oleh pihak tergugat. Ya, harapan kami dalam pengadilan ini majelis bahwa dari majelis hakim akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa majelis. Ya, Terima kasih. ya silakan percaya, kalau nggak percaya aja lah sama majelis ya. Oke, gitu aja ya. Nanti pasti ada pertimbangannya, dan misalnya nanti putusan majelis tidak memuaskan para pihak, pasti ada saluran hukum yang lain ya. Silakan mengajukan upaya hukum luar biasa ya ke Mahkamah Agung atau PK, baik penggugat maupun tergugat ya, itu aja ya. Baik, majelis merasa pemeriksaan untuk hari ini untuk PT Arion dirasa sudah cukup ya. Nanti akan dilanjutkan lagi di tanggal. Ya. Oh iya. Ya, mohon izin. Sebentar, yang ini belum diperpanjang. Oh iya, ada 4 berkas lain yang belum diperpanjang untuk PT Arion, yaitu untuk sengketa nomor 11144 sampai 45. 46 ya, 46, 47, dan 48 itu diperpanjang untuk 3 bulan ke depan ya. Baik, sidang akan kita lanjutkan kembali di tanggal 30 Mei ya. Mohon izin, Cukup, Majelis. masih ada. Mohon izin sebelum lanjut. Berarti ini ada
2 kali persidangan lagi ya sebelum kesimpulan. Nanti kita akan lihat, disiapkan aja kesimpulannya. Nanti majelis akan lihat di sidang berikutnya masih butuh lagi atau tidak. Kalau misalnya semua penjelasan dari Pak Habib sudah cukup, ya kita cukupkan. Kalau belum, nanti kita tambah sekali lagi. Oh, mohon izin majelis, sepertinya kalau misalkan untuk sidangan selanjutnya, kami kan harus melihat dulu gitu sebelum membuat kesimpulan. Jadi mungkin ada 2 persidangan lagi sebelum membuat kesimpulan. Makanya tadi dibuat aja kesimpulan sementara atau apa, silakan. Masing-masing pihak kita lihat, dipaparkan. Kemudian kalau memang sudah cukup, semua sudah saling menjawab, ya kita cukupkan. Tapi kalau memang belum ada hal-hal baru yang disampaikan para pihak yang belum ditanggapi, ya majelis akan berikan kesempatan. Itu aja. Oh, baik. Ya. Termasuk juga gugat yang menyampaikan hal baru. Tergugat belum sempat menjawab di pembahasan di kesimpulan akhirnya, kita berikan kesempatan. Demikian juga sebaliknya. Ya. Baik. Ya, sidang kita lanjutkan kembali tanggal 30 Mei 2024. Ya. Baik, terima kasih ya para ahli dan para pihak yang hadir. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih.